Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi chapter 11 dengan judul Mengelola Pengetahuan dan Kecerdasan Buatan. Apa peran pengetahuan sistem manajemen dalam bisnis? Manajemen pengetahuan dari sistem kolaborasi termasuk yang tercepat dalam bidang investasi perangkat lunak perusahaan dan pemerintah yang sedang berkembang. Manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah seperangkat proses bisnis dalam suatu organisasi untuk membuat, menyimpan, mentransfer, dan menerapkan pengetahuan. Manajemen pengetahuan meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dari lingkungannya dan untuk menggabungkan pengetahuan ke dalam proses bisnisnya. Selanjutnya, dimensi sistem pengetahuan manajemen. Yang pertama itu pengetahuan sebagai aset perusahaan. Mencakup pengetahuan adalah aset berwujud, perubahan data menjadi pengetahuan dan informasi yang berguna memerlukan penggunaan sumber daya organisasial. Kemudian pengetahuan bukan merupakan subjek dari the law of diminishing return atau hukum hasil yang semakin berkurang dalam hal aset fisik, tapi pada jaringan nilainya akan semakin bertambah seiring dengan banyaknya pengetahuan yang dibagikan oleh manusia. Yang kedua, perusahaan memiliki bentuk yang berbeda. Mencakup pengetahuan dapat bersifat tersirat tetapi juga bersifat eksplisit atau dikodifikasikan. Kemudian pengetahuan meliputi cara melakukan sesuatu, keterampilan dan keahlian. Pengetahuan meliputi cara mengikuti suatu prosedur, dan pengetahuan meliputi alasan mengapa, bukan sekedar kapan sesuatu terjadi, kausalitas. Yang ketiga, perusahaan memiliki lokasi. Mencakup pengetahuan adalah peristiwa kognitif yang melibatkan model dan pemetaan pikiran orang. Pengetahuan memiliki basis sosial dan individual, dan pengetahuan bersifat melekat, sulit digerakkan, letaknya pasti, menyatu dengan budaya perusahaan tertentu, dan kontekstual. Biaya tepat digunakan pada situasi tertentu. Yang keempat, pengetahuan tergantung situasi atau situasional. Mencakup pengetahuan bersifat kondisional, mengetahui kapan saat prosedur diterapkan sama pentingnya dengan mengetahui prosedur itu sendiri. Dan pengetahuan berkaitan dengan konteks. Kamu harus tahu bagaimana menggunakan perangkat tertentu dan pada situasi seperti apa kamu dapat menggunakannya. Pembelajaran organisasi dari manajemen pengetahuan. Organisasi menciptakan dan mengumpulkan pengetahuan menggunakan berbagai macam mekanisme pembelajaran organisasi melalui pengumpulan data, pengukuran yang cermat, kepastian kegiatan yang direncanakan, trial dan error atau eksperimen, dan umpan balik dari pelanggan dan lingkungan. Berikutnya, rantai nilai manajemen pengetahuan itu ada 5. Yang pertama, pengetahuan akuisisi, pengetahuan baru dengan cara menemukan pola. Yang kedua, penyimpanan pengetahuan atau dengan menciptakan database. Yang ketiga, pengetahuan diseminasi atau melalui portal, email instan, messaging, wiki, jaringan sosial, dan mesin pencari. Yang keempat, pengetahuan aplikasi untuk mengelola proses bisnis menjadi kunci internal dalam hubungan dengan pelanggan. Dan yang kelima, membangun organisasi dan manajemen model melalui kolaborasi, komunitas praktik, dan lingkungan kantor. Yang selanjutnya, 3 tipe sistem manajemen pengetahuan. Yang pertama, sistem manajemen pengetahuan atau enterprise-wide knowledge management systems adalah sistem serbaguna yang digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan menerapkan pengetahuan dan muatan digital. Yang kedua, sistem kerja pengetahuan atau knowledge work systems (KWS) adalah sistem yang dikembangkan khusus untuk para teknisi, ilmuwan, dan para pekerja di bidang pengetahuan lainnya yang bertugas memperoleh dan menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaan. Dan yang ketiga, teknik cerdas atau intelligent techniques adalah teknik-teknik yang memiliki tujuan yang berbeda, mulai dari fokus pada menemukan pengetahuan baru. Apa itu kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin? Bagaimana bisnis menggunakan AI? AI melibatkan upaya membangun sistem komputer yang berpikir dan bertindak seperti manusia.
Manusia melihat, mendengar, dan berkomunikasi dengan bahasa alami, membuat keputusan, merencanakan masa depan, mencapai tujuan, memahami pola di lingkungannya, dan belajar, serta banyak kemampuan lainnya. Nah, manusia juga dapat mencintai, membenci, dan memilih tujuan apa yang ingin dikejarnya. Inilah landasan dari apa yang disebut dengan kecerdasan manusia dan apa yang disebut dengan akal sehat atau kecerdasan umum. Program kecerdasan buatan sama seperti semua program-program komputer. Mereka mengambil masukan data dari lingkungan, memproses data tersebut, dan menghasilkan output. Evolusi AI. Kekuatan utama yang mendorong evolusi cepat AI adalah pengembangan database big data yang dihasilkan oleh internet, e-commerce, Internet of Things, dan media sosial. Faktor pendorong sekunder mencakup pengurangan drastis biaya pemrosesan komputer dan pertumbuhan kekuatan prosesor. Dan yang terakhir, pertumbuhan AI bergantung pada penyempurnaan algoritma yang dilakukan oleh puluhan ribu insinyur perangkat lunak AI dan pusat penelitian Universitas AI, serta investasi yang signifikan dari dunia usaha dan pemerintah. Kemajuannya sangat signifikan, yaitu program pengenalan gambar telah mengalami penurunan tingkat kesalahan dari 25% menjadi kurang dari 3% pada tahun 2018. Kesalahan pengenalan ucapan bahasa alami telah menurun dari 15% menjadi 5%, dan dalam penerjemahan di antara bahasa-bahasa umum, program terjemahan Google mencapai akurasi sekitar 85% dibandingkan dengan manusia. Tentunya kemajuan ini memungkinkan adanya asisten pribadi seperti Siri Apple, Alexa Amazon, dan Cortana Microsoft, serta sistem yang mengaktifkan ucapan di mobil. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis utama AI. Terdapat 8 jenis utama, yaitu diantaranya ada expert system atau sistem ahli, machine learning atau pembelajaran mesin, jaringan saraf dan pembelajaran mendalam, algoritma genetika, pemrosesan bahan alami, sistem visi komputer, robotika, dan agen cerdas. Untuk memudahkan rekan-rekan dalam memahami, kita dapat melihat dalam bentuk tabel berikut. Selanjutnya ada expert system. Sistem pakar berisi sejumlah aturan yang harus diikuti. Aturannya saling berhubungan, jumlah hasil diketahui sebelumnya dan terbatas. Terdapat beberapa jalur menuju hasil tersebut hasil yang sama, dan sistem dapat mempertimbangkan beberapa aturan sekaligus. Aturan yang diilustrasikan pada gambar di samping adalah untuk sistem pakar pemberian kredit sederhana. Kemudian di diagnosis, peraturan dapat berubah dan perlu terus diperbarui. Sistem pakar tidak berguna untuk menangani masalah tidak struktur yang biasanya dihadapi manajer dan karyawan dan tidak menggunakan data real-time untuk memandu keputusan mereka. Yang kedua, ada machine learning atau pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin ini didasarkan pada paradigma AI yang sama sekali berbeda dari sistem pakar. Di dalam mesin, pembelajaran tidak ada ahli dan tidak ada upaya untuk menulis kode komputer untuk aturan yang mencerminkan pemahaman seorang ahli. Sebaliknya, machine learning dimulai dengan kumpulan data yang sangat besar dengan puluhan hingga ratusan juta titik data dan secara otomatis. Contohnya yaitu PayPal, menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola penipuan untuk 300 juta pelanggan yang menghasilkan 4 miliar transaksi setiap tahunnya. Nah, hampir semua pembelajaran mesin saat ini melibatkan pembelajaran yang diawasi, di mana sistem dilatih dengan memberikan contoh spesifik, masukan, dan keluaran yang diinginkan diidentifikasi oleh manusia terlebih dahulu. Nah, dalam pembelajaran tanpa pengawasan, prosedur yang sama diikuti, namun manusia tidak memberi contoh pada sistem. Sebaliknya, sistem diminta untuk memproses database, pengembangan, dan melaporkan pola apapun yang ditemukan. Baik, jenis-jenis AI yang selanjutnya yaitu jaringan neural buatan. Jaringan neural buatan adalah metode dalam kecerdasan buatan yang mengajarkan komputer untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi dari otak manusia. Jaringan ini dapat memecahkan masalah yang rumit seperti meringkas dokumen atau mengenali wajah dengan akurasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, kegunaan jaringan neural buatan. Jaringan ini dapat digunakan untuk diagnosis medis dengan klasifikasi citra medis, kemudian pemasaran yang ditargetkan dengan pemfilteran jaringan sosial dan analisis data perilaku, kemudian dapat digunakan untuk prediksi keuangan dengan memproses data historis dari instrumen keuangan, juga perakiraan beban listrik dari permintaan energi. Kemudian bagaimana sih cara kerja jaringan neural buatan? Pertama, informasi atau data
dari luar memasuki jaringan neural buatan yang pertama, yaitu lapisan input. Simpul input memproses data, menganalisis atau mengategorikannya, dan meneruskannya ke lapisan tersembunyi. Nah, di lapisan tersembunyi ini memiliki jumlah yang besar. Tiap lapisan tersembunyi menganalisis output dari lapisan sebelumnya, proses lebih lanjut, dan meneruskannya ke lapisan output, yaitu lapisan akhir, di mana memberikan hasil akhir dari semua pemrosesan data oleh jaringan neural buatan. Lapisan output dapat memiliki satu atau beberapa simpul. Jaringan neural buatan menggunakan sistem deep learning. Kompleks memiliki beberapa lapisan tersembunyi dengan jutaan neuron buatan yang saling terhubung. Sebuah angka yang disebut bobot mewakili hubungan antara satu simpul dengan simpul lainnya. Bobot adalah bilangan positif jika simpul membangkitkan yang lain, sedangkan negatif jika simpul menekan yang lain. Jenis AI yang keempat yaitu algoritma genetika. Teknik pencarian dalam bidang komputasi untuk menemukan solusi optimal untuk masalah yang sangat dinamis dan kompleks, dan cara mengumpulkan sejumlah besar solusi alternatif untuk masalah tersebut. Bagaimana sih cara kerja algoritma genetika? Algoritma genetika bekerja dengan cara mencari string digit binary yang jarang dibuat untuk identifikasi string yang tepat yang mewakili solusi terbaik untuk masalah tersebut. Jika solusi berubah dan digabungkan, solusi yang tidak cocok akan dibuang, sementara solusi yang lebih baik akan bertahan untuk menghasilkan solusi yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu pemrosesan bahasa alami, sistem fisik komputer, dan robotika. Yang pertama yaitu pemrosesan bahasa alami. Bahasa manusia tidak selalu tepat, seringkali ambigu, dan makna dari kata-kata dapat bergantung pada variabel yang kompleks seperti bahasa gaul, dialek daerah, dan konteks sosial. Pemrosesan bahasa alami atau NLP memungkinkan komputer untuk memahami dan menganalisis bahasa yang digunakan manusia secara naluriah, bukan bahasa yang diformat secara khusus untuk dipahami oleh komputer. Algoritma NLP biasa didasarkan pada pembelajaran mesin, termasuk pembelajaran mendalam yang dapat mempelajari cara mengidentifikasi maksud pembicara dari banyak contoh. Lalu ada sistem fisik komputer. Sistem fisik komputer berurusan dengan bagaimana komputer dapat meniru sistem visual manusia untuk melihat dan mengekstrak informasi dari gambar dunia nyata. Sistem tersebut menggabungkan pemrosesan gambar, pengenalan pola, dan pemahaman gambar. Contohnya yaitu alat pengenal wajah Facebook yang disebut DeepFace, yang hampir seakurat otak manusia dalam mengenali wajah. Selanjutnya ada robotika. Robotika ini berhubungan dengan desain, konstruksi, operasi, dan penggunaan mesin penggerak yang dapat menggantikan manusia bersama dengan sistem komputer untuk kontrol, umpan balik sensorik, dan pemrosesan informasi. Walaupun robot tidak dapat menggantikan manusia sepenuhnya, tapi robot diprogram untuk melakukan serangkaian tindakan tertentu secara otomatis. Lalu ada agen cerdas. Nah, agen cerdas ini adalah program perangkat lunak yang bekerja di latar belakang tanpa campur tangan manusia secara langsung untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu bagi pengguna individu, proses bisnis, atau aplikasi perangkat lunak. Agen menggunakan basis pengetahuan bawaan atau basis pengetahuan yang dipelajari untuk menyelesaikan tugas atau membuat keputusan atas nama pengguna, seperti menghapus email sampah atau menjadwalkan janji temu. Selanjutnya yaitu jenis sistem apa yang digunakan untuk manajemen pengetahuan di seluruh perusahaan dan bagaimana sistem tersebut memberikan nilai bagi bisnis. Manajemen pengetahuan mendorong organisasi belajar dengan meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dari lingkungannya dan untuk memasukkan pengetahuan ke dalam proses bisnis. 3 jenis utama sistem manajemen pengetahuan adalah yang pertama yaitu Enterprise-Wide Knowledge Management Systems, lalu yang kedua Knowledge Work Systems, dan yang ketiga Intelligent Techniques. Selanjutnya sistem manajemen konten perusahaan. Bisnis saat ini perlu mengatur dan mengelola aset pengetahuan terstruktur dan semi-terstruktur. Pengetahuan terstruktur adalah pengetahuan eksplisit yang ada di dalam dokumen formal serta aturan formal yang diperoleh organisasi dengan mengamati para ahli dan perilaku pengambilan keputusan mereka. Sistem manajemen konten perusahaan memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, mengambil,
mendistribusikan dan melestarikan pengetahuan untuk membantu perusahaan meningkatkan proses dan pengambilan keputusan bisnis mereka. 2. Menemukan dan berbagi keahlian. Alat pencarian khusus memudahkan karyawan menemukan pakar yang tepat di sebuah perusahaan. Hal ini termasuk mencari direktori online pakar perusahaan dan profil mereka dengan rincian tentang pengalaman kerja, proyek, publikasi, dan gelar pendidikan mereka, serta repositori konten yang dihasilkan pakar. 3. Sistem manajemen pembelajaran atau Learning Management System menyediakan alat untuk pengelolaan, penyampaian, pelacakan, dan penilaian berbagai jenis pembelajaran dan pelatihan karyawan. LMS mengkonsolidasikan pelatihan media campuran, mengotomatisasikan pemilihan dan administrasi kursus, menyusun dan menyampaikan konten pembelajaran, dan mengukur efektivitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis utama sistem kerja pengetahuan dan bagaimana sistem tersebut memberikan nilai bagi perusahaan. 1. Pekerja berpengetahuan dan pengetahuan pekerja. Pekerja berpengetahuan biasanya memiliki tingkat pendidikan tinggi dan merupakan anggota dalam organisasi profesional dan sering diminta untuk melakukan penilaian independen sebagai aspek rutin pekerjaan mereka. Misalnya, menciptakan produk baru atau mencari cara untuk meningkatkan produk yang sudah ada. 2. Persyaratan sistem pengetahuan kerja. Sebagian besar pekerja berpengetahuan mengendalikan sistem seperti pengolah kata, email, konferensi video, dan sistem penjadwalan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas pekerja di kantor. Karena pekerja berpengetahuan memerlukan pengetahuan dari dunia luar, sistem ini harus memberikan akses cepat dan mudah ke database eksternal. 3. Contoh sistem kerja pengetahuan, yaitu yang pertama ada CAD atau Desain Berbantuan Komputer, yang mengotomatisasikan pembuatan dan revisi desain menggunakan komputer dan perangkat lunak grafis yang canggih. 2. Sistem realitas virtual memiliki kemampuan visualisasi, rendering, dan simulasi yang jauh melampaui sistem CAD konvensional. Sistem ini menggunakan perangkat lunak grafik interaktif untuk membuat simulasi yang dihasilkan komputer yang sangat mendekati kenyataan. 3. Augmented Reality atau AR adalah teknologi terkait untuk meningkatkan visualisasi dengan melapisi data dan gambar digital ke lingkungan fisik dunia nyata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Studi kasus ini tentang studi komparasi dan analisis SWOT pada implementasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence di Indonesia. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI merupakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengemuka dalam 10 tahun terakhir. Pemanfaatan AI oleh industri tidak hanya terbatas di sektor industri telekomunikasi, namun juga di sektor perbankan, manufaktur, jasa, bahkan di sektor pemerintah. Di beberapa negara, implementasi kecerdasan buatan sudah mencapai hampir 56%, terutama pada sektor industri, menurut Vassiljeva, Saikulina, dan Kreslins tahun 2017. Namun implementasi AI di Indonesia tergolong rendah karena banyaknya permasalahan seperti skill pekerja yang belum memenuhi untuk mengoperasikan AI serta kurangnya investasi untuk mengembangkan infrastruktur AI. Beberapa penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa penyerapan teknologi Indonesia lebih rendah dibandingkan kawasan Asia Pasifik lainnya. Kendala utama dalam pemanfaatan AI di Indonesia yaitu instalasi perangkat AI memakan biaya cukup tinggi sehingga tidak semua industri mampu berinvestasi pada AI. Melihat fenomena tersebut, studi kali ini mencoba untuk memetakan pasar AI di Indonesia secara terintegrasi di mana belum pernah dibahas sebelumnya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, IBPT LIPI, dan Amuba Telkom, IBPT LIPI memiliki fasilitas high performance computing yang dilengkapi dengan intelijensia buatan untuk mendukung bisnis LIPI sendiri dan UKM di sekitarnya yang mampu memanfaatkan teknologi tersebut. IBPT LIPI didukung oleh peneliti-peneliti yang kompeten di bidang AI, sedangkan Amuba Telkom memiliki fasilitas platform sumber daya pendukung yang sangat mendukung perkembangan AI. Untuk lebih detailnya, karakteristik kedua inkubator yang dijadikan sebagai objek penelitian kali ini akan dibahas pada bagian analisis SWOT. Dalam studi ini diimplementasikan analisis SWOT dan target pasar penggunaan AI di Indonesia. Data yang akan digunakan merupakan studi literatur yang relevan, on-site interview, dokumen perusahaan, dan data pendukung lainnya. Analisis SWOT telah banyak diadopsi oleh banyak kasus di berbagai sektor seperti industri energi, manufaktur, dan juga jasa.
Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang inkremental dengan menyediakan gambaran komparatif di lapangan mengenai fenomena fasilitas teknologi AI pada inkubator bisnis dan teknologi. Selain itu, studi ini juga memberikan implikasi praktis melalui rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pengelola inkubator. Melalui studi ini, pengambil kebijakan dan pengelola inkubator dapat melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan pada inkubator yang telah memiliki fasilitas penunjang teknologi AI. Hal tersebut juga dapat menjadi dasar bagi para aktor untuk menyusun strategi dalam memperbaiki kondisi yang ada. Terima kasih sudah menonton. See you guys.